Segala puji bagi Allah Ta'ala yang kebaikannya tak terhingga. Segala puji bagi Allah yang masih terus mencurahkan nikmatnya kepada kita. Dan Alhamdulillah segala puji bagi Allah pula yang memilih kita untuk ditunjuki kepada Islam, kepada Tauhid dan Sunnah, dan masih diberikan kesempatan, kemauan dan kemampuan untuk menambah pengetahuan tentang agama Allah demi usaha semakin memperbaiki diri, mencocokkan diri dengan agama Allah, demi mempersiapkan jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan di hari hisab. Karena semua yang kita yakini, semua yang kita ucapkan dan semua yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan dan dicocokkan dengan agama Allah al-Islam, dengan Quran dan Sunnah. Mana yang sesuai maka divonis benar, mana yang tidak sesuai divonis salah. Karena itu kita tidak boleh berhenti melaksanakan kewajiban mencari ilmu dari Quran dan Sunnah demi kesesuaian diri kita secara zahir dan batin dengan Quran dan Sunnah, supaya semua yang kita yakini, kita ucapkan, kita amalkan sesuai dengan Quran dan Sunnah, sehingga hisab kita nanti di akhirat diharapkan menjadi hisab yang mudah. Dan kata Allah, faman utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaba yasira wa yanqalibu ila ahli masrura. Maka barang siapa yang diberikan catatan amalnya pada tangan kanannya, dia akan dihisab dengan hisab yang mudah dan akan kembali kepada keluarganya dalam keadaan bergembira dia. Dan termasuk apa yang diperhitungkan oleh Allah Ta'ala nanti adalah tentang sikap kita, adab, yakni akhlak. Bahkan di timbangan hari kiamat, akhlak ini termasuk yang paling berat bobotnya. Kalau akhlak itu buruk, bobot keburukannya juga sangat berat. Kalau akhlak itu baik, sesuai dengan ajaran Allah dan yang diajarkan dan dicontohkan Rasulullah, maka akhlak itu bobotnya juga sangat berat. Bahkan Nabi mengatakan, ma min syai'in athqalu fil mizan yaumal qiyamah min husnil khuluq. Tidak ada sesuatu yang lebih berat di timbangan hari kiamat dibandingkan bagusnya akhlak. Dan termasuk kitab yang mencantumkan ajaran akhlak dalam Islam adalah kitab yang disusun oleh Al-Imam Al-Bukhari, Imam Hadis, Amirul Mukminin fil Hadis, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, dalam kitabnya Adabul Mufrad, dalam kitabnya Adabul Mufrad, yakni adab pribadi person-person setiap manusia atau kaum muslimin yang harus dipahami oleh setiap muslim dan diterapkan secara zahir dan batin. Dan kitab ini mengajarkan adab berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW, baik adab ma'allah, adab bersama Allah, adab kepada Allah, maupun adab ma'a Rasulillah, adab kepada Rasulullah, adab kepada kalam Allah dan kalam Rasulnya, adab kepada kedua orang tua, adab kepada sesama orang beriman, adab kepada semua orang, adab kepada yang lebih tua, adab kepada yang lebih muda, bahkan juga adab kepada sama makhluk. Sehingga
kitab ini layak untuk kita pahami isinya sambil berharap kepada Allah Ta'ala agar Allah terus menerus memperbaiki adab-adab kita, terutama adab kepada Allah dan kepada kalamnya, adab kepada Rasulullah dan kalamnya, dan juga adab-adab yang besar yang lainnya, dengan harapan bobot amal kebaikan kita lebih berat di timbangan hari kiamat daripada dosa-dosa yang kita kumpulkan setiap hari, yang mungkin masih banyak darinya yang belum terampuni, agar kita termasuk hamba yang hidup dalam kebahagiaan hakiki dalam kehidupan kekal abadi nanti. Faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah, karena barang siapa yang kebaikannya lebih berat daripada keburukannya, maka dia berada dalam kehidupan yang menyenangkan. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Adapun orang yang kebaikannya lebih ringan dari keburukannya di timbangan hari kiamat nanti, maka tempat kembalinya adalah neraka yang sangat dalam, yang untuk memasukinya bukan berjalan tapi jatuh. Wa ma adraka ma hiyah, tahukah kamu apa itu hawiyah? Yaitu narun hamiyah, api yang sangat panas, yakni yang panasnya 70 kali lipat panasnya api yang biasa kita nyalakan, yakni api dunia. Nas'alullah al-afiyah wassalamah. Jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah, dan kita juga berharap dengan mengkaji agama Allah, mencari ilmu dari Quran dan Sunnah, jalan kita menuju surga Allah dimudahkan, karena yang dimudahkan akan merasakan kemudahan dan tidak ada beratnya berjalan menuju surga. Adapun yang tidak dimudahkan pasti merasa sulit dan berat, walau hanya sekedar melangkahkan kaki menuju salat atau menuju segala kebaikan yang Allah cintai, serasa sangat berat dan lebih kalah dengan nafsu. Maka fakullun muyassarun lima khuliqalah, kata Nabi, setiap orang akan dimudahkan untuk apa ia dicipta. Kalau dicipta untuk calon ahli surga, akan dimudahkan jalannya menuju surga dengan ciri-ciri dia tekun mencari ilmu agama, ilmu syar'i, mengenal Allah, mengenal Nabi, dan mengenal dinul Islam berdasarkan dalil-dalilnya. Jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah, bab pertama dari kitab Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ini adalah bab qaulillahi ta'ala wa wassaynal insana biwalidayhi husna, yakni bab firman Allah Ta'ala yang maknanya, dan telah kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Pertama disebutkan hadis dari Abi Amr Asy-Syaibani, ia berkata, haddatsana sahibu hadhihi dar wa auma'a biyadihi ila dari Abdillah, telah bercerita kepada kami pemilik rumah ini, dan beliau isyarat dengan tangannya kepada rumahnya Abdullah, yakni Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Maka ia berkata, sa'altun nabiyya, yakni Abdullah berkata, aku telah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ila Allah azza wa jal, amal apa yang paling dicintai oleh Allah azza wa jal, oleh Allah yang maha perkasa lagi maha luhur.
Qala, Rasulullah menjawab, as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya, salat pada waktunya. Qultu thumma ayyun, kemudian saya tanyakan lagi, kemudian apa? Qala, jawab Nabi, thumma birrul walidain, kemudian berbuat baik kepada kedua orang tua, bakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian summa ayyun, saya tanyakan lagi, kemudian apa? Qala, jawab Nabi, summal jihadu fi sabilillah, kemudian jihad, berjuang di jalan Allah, kemudian berjuang di jalan Allah, yakni dengan segala jenis perjuangan yang disyariatkan untuk menegakkan kalimat Allah, tidak hanya perang yakni. Qala haddatsani bihinna walau istaddadtu lazadani. Abdullah berkata, Rasulullah SAW menyampaikan hadis itu kepadaku dengan menyebutkan hal itu, dan seandainya aku minta tambahan lagi, yakni seandainya aku bertanya summa ayun, kemudian apalagi, kemudian apalagi, kemudian pasti beliau juga menambahi pengetahuan padaku tentang urutan amal-amal yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala. Cuman beliau tidak minta tambahan lagi. Dan Imam Bukhari dalam sahihnya itu juga mencantumkan hadis ini, yakni di kitab Mawaqitus Shalah, dalam sahihnya tentang ketentuan waktu-waktu salat, kemudian juga fadlus shalah li waqtiha, bab keutamaan salat pada waktunya, dan juga di kitabul iman pembahasan tentang iman, karena termasuk bagian dari iman adalah amal-amal soleh. Baik, kita kembali kepada bab bahwa Imam Bukhari membuat bab firman Allah Ta'ala, wa wassaynal insana biwalidayhi husna, dan kami telah wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Perlu dipahami bahwa kata-kata wasiat ini tidak sekedar kata perintah, namun perintah yang harus dijaga dan tidak boleh dilupakan, dan harus selalu dilazimi dan tidak boleh ditinggalkan. Artinya kepada kedua orang tua kita harus selalu berbuat baik, dan tidak boleh sesekali berbuat buruk dengan alasan saya sudah puluhan kali berbuat baik. Nggak apa-apa sesekali berbuat buruk. Jadi kata-kata wasiat ini tidak sekedar perintah, tapi benar-benar perintah yang harus dipegang selamanya dan dilazimi terus-menerus, tidak boleh ditinggalkan walau sesekali. Maka berbuat baik kepada kedua orang tua berdasarkan ayat ini merupakan adab yang besar, merupakan akhlak yang harus diperhatikan dan dipegang oleh setiap manusia, oleh setiap muslim terutama. Jangan sampai seorang muslim itu menyakiti hati orang tuanya, menyusahkan orang tuanya, menjadikan orang tuanya itu kecewa dengannya, merasa menyesal apalagi memiliki anak seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Itu sungguh orang yang tidak punya adab apabila orang tuanya saja itu menyesal memiliki anak seperti dia. Kemudian
Ayat ini juga menunjukkan kedudukan kedua orang tua, dan itu karena jasanya yang sangat besar buat anak. Orang tua menjadi sebab adanya anak. Orang tua telah mencurahkan kasih sayangnya kepada anak. Orang tua telah mencurahkan kebaikan-kebaikan yang tak terhingga yang dimampuinya kepada anak. Ketulusan orang tua dalam berbuat baik kepada anaknya nggak bisa dibandingi oleh ketulusan tetangga atau siapapun. Ketulusan para guru kepada orang lain tidak bisa dibandingi. Dan nilai ketulusan itu, yang itu merupakan amalan hati, itu luar biasa besarnya. Allah sangat menghargainya hingga menuntut setiap anak untuk selalu berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Dan hal ini karena kalau jiwa seorang hamba tidak bisa bersyukur kepada yang langsung dirasakan kebaikannya, tidak bisa bersyukur, berterima kasih kepada orang yang langsung kebaikannya dia rasakan, maka tabiat hatinya seperti itu tidak memungkinkan baginya untuk bisa mewujudkan syukur kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau seorang hamba bersyukur kepada kedua orang tuanya, berterima kasih kepada kedua orang tuanya dan membalasi kebaikan orang tuanya aja nggak bisa, bahkan sekedar tidak menyakiti hati orang tua aja nggak bisa, maka bersyukur kepada Allah lebih tidak bisa. Karena Allah belum dia lihat, dia memang merasakan nikmat, tapi nikmat itu lewat orang tua, lewat manusia kebanyakannya, bukan langsung melihat Allah Ta'ala memberi, begitu enggak. Maka kalau kepada yang langsung dilihat memberi saja nggak bisa berterima kasih, maka kepada Allah pasti tidak bisa bersyukur, berterima kasih. Karena itu Nabi mengatakan, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bisa bersyukur kepada Allah orang yang tidak bisa bersyukur kepada manusia, yakni manusia yang membaikinya, berbuat baik padanya. Pasti tidak bisa bersyukur kepada Allah orang yang tidak bisa berterima kasih kepada manusia yang berbuat baik padanya. Pasti nggak bisa. Apalagi tidak bersyukur kepada kedua orang tua yang dari kecil dia saksikan kebaikannya, dia rasakan kebaikannya, itu aja nggak bisa bersyukur, pasti kepada Allah nggak bisa bersyukur, dijamin. La yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bisa bersyukur kepada Allah siapapun yang tidak bisa berterima kasih kepada manusia. Karena itu Allah Ta'ala mewajibkan kita syukur kepadanya dan kepada kedua orang tua kita. Allah katakan, anishkurli wali walidaik ilayyal masir. Syukurlah kamu kepada Allah, kepadaku. Allah katakan, syukurlah kamu kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadaku tempat kembali untuk mempertanggungjawabkan segala nikmat yang Allah berikan, disyukuri ataukah dikufuri. Jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah, dari situ kita tahu ternyata kunci bisa melaksanakan kewajiban syukur kepada Allah atas segala nikmat dan kebaikannya adalah belajar selalu dan selalu syukur kepada orang yang selalu membaiki kita, berusaha mengusahakan kebaikan untuk kita, yakni kedua orang tua kita. Orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya tidak akan bisa bersyukur kepada Allah. Karena itu orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya
tidak bisa masuk surga karena mensyukuri nikmat Allah yang di dunia aja nggak bisa, sehingga dia tidak berhak mendapatkan kenikmatan yang masih dalam harapan di sana. Karena kuncinya untuk mendapatkan nikmat surga adalah sudah bisa mensyukuri nikmat Allah yang diberikan di dunia. Nikmat Allah yang di dunia kok tidak disyukuri, termasuk nikmat rahmah kasih sayang Allah yang berupakan ajaran yang paling mulia dan paling sempurna dan paling baik dan tidak ada kurangnya, yakni ajaran Islam. Sehingga orang yang tidak mau tahu dengan ajaran Islam dan tidak mau mengamalkan dan menerapkan secara zahir dan batin, bahkan tidak mau tahu betul dengan ajaran Islam, berarti tidak mensyukuri nikmat agama yang Allah menyebutnya Islam itu sebagai nikmat. Wa atmamtu alaikum nikmati, telah kunyatakan sempurna untuk kalian nikmatku ini, yakni Islam ini, ajaran Islam ini. Maka ya sudah, tidak punya hak untuk mendapatkan nikmat akhirat, nikmat yang di dunia aja nggak bisa mensyukuri, bahkan nikmat yang sangat besar yang Allah turunkan itu aja nggak disyukuri, ya sudah, nggak berhak mendapatkan nikmat akhirat. Karena itu Nabi juga mengatakan la yadkhulul jannah aqun, yakni aqan liwalidayh, tidak bisa masuk surga orang yang durhaka, yaitu yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Kalau durhaka kepada kedua orang tuanya, pasti durhaka kepada Allah. Kalau tidak bersyukur kepada kedua orang tuanya, pasti tidak bisa syukur kepada Allah atas semua nikmatnya. Itu pasti. Kalau toh kelihatan taat, pasti hanya pura-pura saja. Pasti karena dilihat orang saja. Dan pasti kualitas ketaatannya mungkin bukan tingkat ibadah, hanya tingkat tertentu di bawah tingkat ibadah. Mungkin hanya dasar rasa cinta kepada Allah saja, atau harap kepada Allah saja, atau takut kepada Allah saja, tidak didasari oleh ketiga-tiganya, yakni cinta, harap, dan takut, sehingga tidak bernilai ibadah ketaatannya kepada Allah itu. Jamaah sekalian yang semoga selalu hormati Allah. Kemudian termasuk pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang kita baca. Hadis ini menunjukkan betapa ambisinya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menggapai derajat yang tinggi di sisi Allah dan untuk bisa melaksanakan segala yang dicintai Allah, terutama yang paling dicintai Allah. Sehingga bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, amal apa yang paling dicintai Allah? Artinya setelah tahu, dia akan berusaha amal-amal yang paling dicintai Allah itu untuk dia laksanakan dengan penuh kesungguhan. Kemudian setelah diberitahukan, minta lagi tambahan, kemudian apa lagi? Karena dia merasa insya Allah ini mampu, ditambahi bisa. Kemudian apa lagi? Kemudian apa lagi? Kemudian tidak terus, karena khawatir yang tiga yang disebutkan ini aja belum mampu, nanti kalau ditambah yang keempat jangan-jangan, atau ini sudah cukup berat ini tiga ini, nanti kalau minta tambah lagi dan yang keempat ternyata lebih berat misalnya, takutnya tahu tapi tidak bisa mengamalkan. Dan ini fikih para sahabat Nabi.
Mereka tidak banyak bertanya sebagaimana Bani Israel. Banyak bertanya tapi sekedar untuk wawasan dan pengetahuan. Kemudian hadis yang kita baca juga menunjukkan bahwa salat pada waktunya itu merupakan amal yang paling dicintai Allah, dan ini menunjukkan amal ini adalah amal terbaik. Cocok dengan hadis Nabi, ala inna khaira amalikumus shalah, ketahuilah amal kalian yang terbaik adalah salat. Amal kalian yang terbaik adalah salat. Loh, dalam hadis yang lain kok dibilang amal terbaik itu zikir. Kata Nabi, ala adullukum ala khairi amalikum, maukah ku tunjukkan kepada kalian sebaik-baik amal kalian, wa askaha inda malikikum, dan amal kalian yang paling suci di sisi Tuhan kalian, wa khairun lakum min infaqid dhahabi wal fiddah, dan amal yang lebih baik daripada infak emas dan perak, wa khairun lakum min antalqa aduwakum fayadribu anaqahum fayadribu anaqakum wa tadribu anaqahum, dan amal yang lebih baik bagi kalian daripada kalian ketemu musuh kalian sehingga mereka memenggal leher kalian atau kalian yang memenggal leher mereka, yakni yang lebih baik dari jihad fisabilillah yang bermakna perang. Qalu bala ya Rasulullah, mereka menjawab, iya mau ya Rasulullah. Amal apa yang terbaik itu? Amal yang paling baik, paling suci, yang lebih baik daripada infak dan jihad itu apa? Qala dzikrullah, Nabi menjawab, zikir kepada Allah. Zikir kepada Allah. Duh, apa enggak kontradiksi ini? Dalam hadis tadi disebut amal yang terbaik adalah zikir kepada Allah. Di sini amal terbaik yang paling dicintai Allah adalah salat. Perlu diketahui bahwa zikir itu ada zikirnya hati, zikirnya lisan, dan zikirnya anggota badan. Dan yang terbaik adalah zikir yang lengkap, tiga-tiganya ada pada zikir itu, dan itu adalah sholat diantaranya ya. Tawaf, sa'i itu zikir hati ada, zikir lisan ada, zikir anggota badan ada ya. Karena itu Allah mengatakan wa aqimis salata lidzikri, dan tegakkanlah salat untuk zikir padaku atau sebagai zikir kepadaku. Jadi salat itu zikir, zikirnya hati, zikirnya lisan, zikirnya anggota badan, dan itu harus lengkap tiga-tiganya. Makanya kalau sholat cuman lisan dan anggota badan, hatinya kosong dari zikir, ya bisa tidak bernilai. Kam min musallin laysa lahu min sholati illa nisfuha, berapa banyak orang yang sholat tidak mendapatkan nilainya kecuali separuhnya, au rubu'uha, bahkan seperempatnya, bahkan au usyuruha, atau sepersepuluhnya. Bahkan kadang-kadang orang sholat tidak dapat apa-apa dari sholatnya. Kenapa? Karena hatinya kosong dari zikir. Jadi sholat zikirnya lengkap, maka dia menjadi amal terbaik. Dan di bawah itu adalah zikirnya hati dan lisan. Di bawahnya lagi adalah zikirnya hati. Kemudian di bawah, paling bawah adalah zikirnya lisan. Kalau zikir anggota badan saja seringnya tidak bernilai ya. Jadi tidak kontradiksi sholat pada waktunya. Sholat adalah zikir terbaik, dan karena itu sholat menjadi amal terbaik. Ala inna khaira amalikumus shalah, kata Nabi, ketahuilah amal kalian yang terbaik adalah sholat. Karena itu sholat tidak bisa diremehkan. Bahkan yang pertama kali diperhitungkan dari amal setiap hamba dari kiamat adalah sholatnya. Inna awwala ma yuhasabu bil abdu min amali yaumal qiyamah as-shalah.
fa in saluhat kubilat wa kubila sa'iru amali wa in fasadat ruddat wa rudda sa'iru amali. Yang pertama kali diperiksa pada amal setiap hamba di hari kiamat nanti adalah sholatnya. Kalau sholatnya bagus maka diterima dan diterima pula semua amal kebaikannya. Tapi kalau sholatnya rusak maka ditolak dan ditolak pula semua amal kebaikannya. Karena amal kebaikan yang lain tidak bisa untuk nambal rusaknya sholat. Kemudian apalagi yakni birrul walidain. Birrul walidain itu tentu ya yang utama adalah, termasuk yang utama adalah kaful adha, menahan diri dari menyakiti, mengganggu zahir batinnya orang tua. Jadi minimal kalau kita nggak bisa membantu, nggak bisa memberi nafkah orang tua, nyumbang orang tua atau apa, menolong dalam banyak pekerjaannya, minimal jangan menyakiti hatinya, jangan membuat kedua orang tua kecewa, jangan menyakiti walau dengan kata-kata yang yakni yang remeh, kayak wala taqul lahuma uffi wala tanharhuma. Jangan kau katakan pada orang tua itu uff, itu tidak boleh itu. Yani uffen itu kalimat paling ringan, paling sepele, tapi tidak disukai oleh orang tua kalau didengar dari anak. Wala tanharhuma, lebih berat lagi, jangan kau bentak keduanya. Wa qul lahuma qawlan karima, dan ucapkan kepada kedua orang tua itu perkataan yang memuliakan. Karima, bahasa Jawanya keromo ya. Keromo itu dari karima ya. Karimo ya, karima ganti karimo, wong Jawa ya kan, terus keromo. Kalau bisa basa kromo, kalau nggak bisa bahasa Indonesia yang sopan, yang baik. Itu minimal pesan-pesan yang Allah sampaikan bagaimana birrul walidain. Karena walau bisa ngasih duit setiap bulan 1 juta sampai 5 juta, tapi kalau omongannya memposisikan orang tua kayak anak, kemudian kadang membentak, kadang sok berjasa kepada orang tua, terus orang tua hatinya disakiti, ini tetap ngelus dodo, dan juga orang tua itu tetap tersakiti. Maka uang itu nggak ada apa-apanya dibandingkan pahala uang nyumbang orang tua itu loh, nggak ada apa-apanya dibandingkan dosanya, besarnya dosa menyakiti hati orang tua. Karena itu Allah berpesan, wa imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin. Kalau kedua orang tuamu salah satunya atau kedua-duanya sampai usia tua sudah tidak produktif ada di sisimu, kamu openi. Kadang anak merasa sudah ngopeni itu terus kayak punya hak untuk memarahi orang tuanya. Maka Allah pesen, kalau orang tua sudah tidak produktif, sudah tidak bisa apa-apa, dan kamu openi, jangan sampai kamu mengatakan kata-kata jangan. Dan ucapkan kepada keduanya ucapan memuliakan. Wahfid lahum janahadzulli minar rahmah, rendahkan dirimu di hadapan orang tuamu. Tetap walau orang tuamu sudah tidak produktif, sudah tidak bisa apa-apa, tidak bisa lagi berbuat untukmu, tetap muliakan, hormati, rendahkan dirimu di hadapannya karena rahmah, karena sayangi hatinya. Kondisi orang tua yang sudah bisa apa-apa itu sensitif, hatinya gampang nelongso. Saya sudah tidak bisa apa-apa, ya wis lah, aku diseneni anakku rapopo.
Jangan sampai akhirnya nelongso. Ya. Tayyib. Jadi minimal birrul walidain itu menjaga lisan, sikap dan ucapan dari menyakiti orang tua. Kemudian hadis ini juga menunjukkan keutamaan jihad di jalan Allah, dan jihad itu berdasarkan dalilnya ada 13 macamnya, dan masing-masingnya ada rinciannya, dan tentu pembahasannya bukan saat ini insyaallah. Kiranya demikian apa yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan hadis Nabi yang mulia ini menambah untuk kita semangat untuk beramal soleh, menjaga salat, kemudian juga untuk birrul walidain, dan untuk mendukung semua perjuangan agama Allah, mendukung dakwah Islam, mendukung penyampaian ajaran Islam agar diterapkan dalam kehidupan, karena tujuan jihad adalah li'ila'i kalimatillah, ya, meninggikan kalimat Allah, adalah kalimat Allah dijunjung tinggi dan dijadikan pedoman dalam kehidupan dan diterapkan dalam kehidupan zahir batin oleh umat manusia di muka bumi ini. Kiranya demikian kita akhiri dengan doa kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.